Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan membagikan kisah singkat awal penciptaan Nabi Adam. Sebelum kita memasuki kisahnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah Nabi yang menarik lainnya yang tentunya bermanfaat. Allah telah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Adam. Bagaimanapun, bumi enggan mengizinkan tanahnya diambil alih-alih, bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia tidak rela untuk menyerahkannya karena kebimbangannya seperti yang dibimbangkan oleh para malaikat. Jibril kembali setelah mendengar sumpah tersebut, lalu Allah mengutuskan pula malaikat Mikail, dan kemudian malaikat Israfil, tetapi kedua-duanya juga tidak berwenang melakukan apa-apa akibat sumpah yang dibuat oleh bumi. Maka, Allah memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah, karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Tuhan. Maka, Israel turun ke bumi dan mengatakan bahwa kedatangannya adalah atas perintah Allah dan memberi amanat kepada bumi untuk tidak membantah yang memungkinkan bumi mendurhakai Allah. Menurut Ibnu Abbas, tanah, bumi dan surga digunakan untuk dijadikan bahan mencipta Adam. Tubuh Adam mempunyai 9 rongga atau liang. 7 liang di kepala dan 2 di bawah badan, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, 1 dubur dan 1 uretra. 5 panca indera dilengkapi dengan anggota tertentu seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk pernapasan, lidah untuk perasa seperti asam, asin, manis dan pahit, dan kulit untuk sentuhan bagi panas, dingin, tekanan, viskositas dan sakit. Ketika Allah menjadikan tubuh Adam, tanah dicampurkan dengan air tawar, asin dan anyir beserta api dan angin. Kemudian Allah tiupkan nur Nabi Muhammad ke dalam tubuh Adam dengan berbagai sifat. Lalu tubuh Adam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam alam malakut. Tanah itu dicampurkan lagi dengan istilah wewangian dan ramuan dari nur sifat Allah dan dirasmi dengan Bahrul Uluhiyah. Kemudian, tubuh tersebut dibenamkan dalam Kudral, Izzah, yaitu sifat, jalan dan jamal, lalu disempurnakan tubuh tersebut. Waktu kejadian manusia tidak disebut berapa lama, walaupun melalui apa cara perhitungan sekalipun seperti dalam Al-Quran. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang dia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Surat Al-Insan, ayat 1. Menurut keterangan ulama, tubuh Adam diselubungi dalam tempo 120 tahun, 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah ubah tubuh Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikat. Karena proses kejadian itu melalui peringkat yang kotor, tidak heran malaikat dan iblis memandang rendah akan kejadian manusia yang diciptakan dari tanah. Roh diperintah Allah untuk memasuki jasad Adam, tetapi seperti makhluk lain, roh juga enggan, malas dan segan karena jasad yang seperti batu. Dikatakan ruh berputar-putar mengelilingi jasad Adam sambil disaksikan malaikat. Kemudian, Allah memerintahkan malaikat Israel memaksa ruh memasuki tubuh tersebut masuk ke dalam tubuh Adam. Ia memasukkannya ke dalam tubuh dan roh secara perlahan-lahan masuk hingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Setelah meresapi ke kepala Adam, maka berfungsilah otak dan tersusunlah urat saraf dengan sempurna. Lalu, terjadilah mata dan terus terbuka melihat tubuhnya yang masih keras dan malaikat di sekelilingnya. Telinga mulai berfungsi dan didengarnya kalimah tasbih para malaikat. Apabila roh tiba ke hidung, lalu ia bersin dan mulutnya juga terbuka. Allah mengajarkan kalimah, Alhamdulillah, yang merupakan kalimat pertama diucapkan Adam dan Allah sendiri yang membalasnya. Kemudian, roh tiba ke dadanya lalu Adam berkeinginan untuk bangun padahal tubuhnya yang bawah masih keras membatu. Ketika itu ditunjukkan sifat manusia yang terburu-buru. Ketika roh sampai di perut, maka organ dalam dan perut tersusun sempurna dan saat itu Adam mulai merasakan lapar. Akhirnya, roh meresap ke seluruh tubuh Adam, tangan dan kaki, dan berfungsilah dengan sempurna segala darah daging, tulang, urat saraf dan kulit. Menurut riwayat,
Kulit Adam amat baik ketika itu berbanding kulit manusia di kini dan warnanya masih dapat dilihat di kuku kita sebagai contoh dan pedoman kita sebagai kepada keturunan Nabi Adam. Itulah cerita singkat penciptaan Nabi Adam. Sebelum saya menutup video kali ini, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah Nabi yang menarik lainnya yang tentunya bermanfaat. Assalamualaikum.